Ya, silahkan kalau mau ambil gambar saya berikan waktu sekitar 3 menit ya. Mohon tata tertibnya dijaga. Tolong jangan diteriakin begitu. Oke, cukup ya. Baik, silakan mohon teman-teman pers meninggalkan ruangan sidang agar bisa kita buka sidang. Monggo, silakan. Sudah cukup ya, silakan. Yang diizinkan untuk mengambil gambar hanya TV Pool dari Polri dan KY. Monggo yang lain silakan. Tapi kalau masih datang, Ya. kan pengunjung kan ada yang bawa HP juga. Gimana? Apakah di bisa majelis audiens? Silakan mundur teman-teman wartawan. Biarin. Oh, siap. Oke. Kepada para pengunjung sidang, mohon HP tidak dihidupkan dan tidak diperkenankan untuk mengambil gambar sepanjang persidangan.
Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Saudara terdakwa Ferdi Sambo, sehat hari ini? Sehat yang mulia. Sehat ya. Mohon didekatkan mic-nya. Baik. Kami periksa identitas saudara dulu. Nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, benar? Benar yang mulia. Nomor identitas 320 101 090 273 0005. Benar yang mulia. Tempat lahir baru, umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 73, jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sesuai KTP atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Benar? Benar yang mulia. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Benar yang mulia. Saudara ditahan sejak tanggal 12 Agustus hingga saat ini. Benar yang mulia. Benar? Baik, saudara didampingi oleh penasihat hukum dalam hal ini. Benar yang mulia. Silakan ditunjukkan surat kuasanya. Berita acara sumpahnya ada. Ini fotokopi semua ya, aslinya. Sudah siap semua. Silakan dicek, saudara jaksa penuntut umum.
Oke, sudah? Oke, silakan kembali ke tempat. Sudah ya? Baik, silakan duduk. Baik, saudara terdakwa, saudara sudah menerima surat dakwaan? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan, saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor register perkara PDM 242-TSL-10-2022. Identitas terdakwa, nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor identitas 320101090273005, tempat lahir Baru, umur tanggal lahir 49 tahun 9 Februari 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Status penangkapan dan penahanan, penangkapan tanggal 11 Agustus tahun 2022. Penahanan ditahan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II, Depok sejak tanggal 12 Agustus tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2022. Perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II, Depok sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober tahun 2022. Penahanan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II, Depok sejak tanggal 5 Oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022. Dakwaan ke-1, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama Richard Eliezer Budihang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29
Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, atau selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, sekira sore hari, terjadi suatu peristiwa di rumah terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH yang beralamat di Perum Cempaka Residen Blok C 3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Chandrawati menelepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun saksi Riki Rizal Wibowo mendengar ada keributan ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Riki Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati, tetapi saksi Riki Rizal tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Ter AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo, anak dari terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK MH dengan saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah-marah sama saya?" Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah. Akan tetapi saksi Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Rizal Wibowo berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati sekira 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo SI
SHSIK MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH yang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli tahun 2022 menerima lapor telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH bahwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH menjadi marah kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain." Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nopriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Chandrawati di Magelang. Terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati tersebut dan saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf yang merupakan orang kepercayaan terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah Magelang. Dan saksi Riki Rizal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Chandrawati di Magelang. Berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH, di mana saksi Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir, sedangkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Suci. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973ZX yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati, dan sekaligus untuk memudahkan saksi Riki Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor polisi seri H233001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Riki Rizal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS nomor seri H233001 disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH, sedangkan senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247
oleh saksi Riki Rizal Wibowo diserahkan kepada saksi Riki Eliezer Budihang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta, berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, saksi Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta. Lalu meminta saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri Chandrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu menjawab, sudah Ibu. Lalu saksi Putri Chandrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa pada saat Jumat sore tanggal 8 Juli di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 nomor 29 dan tiba sekira pukul 15.24 waktu Indonesia bagian Barat. Terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift, naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Chandrawati tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Chandrawati bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri, saksi Putri Chandrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan, dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo tiba di rumah Saguling 3 nomor 29, lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu, korban Nopriansah Yosua Huta Barat turun dari pintu depan sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Putri bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan tes PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu mengikuti saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH yang berada di lantai 3 kamar pribadi terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Chandrawati. Setelah itu saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift, dan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu bertemu dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Setelah itu, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu bersama korban Nopriansah Yosua Huta Barat keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Azan Romer,
saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakoban Damson, dan saksi Farhan Sebilah, pengawal motor terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bertemu dengan saksi Putri Candrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Lalu saksi Putri Candrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Mendengar cerita si pihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat terdakwa Sambo SH SIK MH menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH memanggil saksi Riki Rizal Wibowo melalui handy talkie untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH di lantai 3. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bertanya kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia?" Dijawab oleh saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengatakan kepada saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa. Tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut tidak dibantah oleh saksi Riki Rizal Wibowo, sebagaimana jawabannya sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan dari saksi Riki Rizal Wibowo, lalu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya tersebut, menyampaikan kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Budihong Lumiu. Saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang ingin merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat, ternyata tidak berusaha untuk menghentikan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu di teras rumah, dan setelah itu bertemu. Ternyata saksi Riki Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan. Namun saksi Riki Rizal Wibowo malah ikut mendukung keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Budihong Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja, Cat." Lalu saksi Richard Eliezer Budihong Lumiu bertanya, "Untuk apa, Bang?" Meskipun saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, dan saksi Riki Rizal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer Budihong Lumiu untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut dengan menjawab, "Enggak tahu." Bahwa atas perkataan saksi Riki Rizal tersebut,
saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli tahun 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Di saat yang sama perkataan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH itu juga didengar saksi Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyatakan kesediaannya. "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat, lalu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu disaksikan oleh saksi Putri Candrawati, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH pada saat saksi Riki Rijal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sampai dengan waktu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik menemui terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Saat itu amunisi dalam magasin saksi Richard Eliezer Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magasin senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nopiansyah Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nopiansyah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berkata lagi kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan menyatakan peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah
untuk menembak korban Nopriansyah Yosua Huta Barat. Sementara terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Karena kalau terdakwa Ferdi Sambo, SH, MH yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nopriansyah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menembak korban Nopriansyah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nopriansyah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Candrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu datang. Selanjutnya korban Nopriansyah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Pada saat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Candrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu perihal pelaksanaan perampasan nyawa korban Nopriansyah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, saksi Putri Candrawati juga mendengar Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH untuk merampas nyawa korban Nopriansyah Yosua Huta Barat, di mana saksi Putri Candrawati juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nopriansyah Yosua Huta Barat. Untuk meminimalisir perlawanan korban Nopriansyah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nopriansyah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nopriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang sudah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan, mana senjata Yosua? Dijawab oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, ada, disimpan di mobil Lexus LM. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH meminta saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengambil senjata api milik korban Nopriansyah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 yang sudah sengaja diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH. Dan kemudian saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu memasukkan senjata api HS nomor seri H233001 ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan membawanya menuju ke lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Pada saat saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriansyah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu melihat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH sudah menggunakan sarung tangan warna hitam
sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tadi dilanjutkan teman rekan kami. Bahwa rencana jahat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui oleh saksi Putri Candrawati. Namun bukannya membuat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Candrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dengan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun juga saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf. Tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri atau isoman, padahal terhadap saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Putri Candrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri, sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya, saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM Nopol B1 MAH. Lalu saksi Putri Candrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sudah berada di dalam mobil, padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 nomor 29. Terakhir, saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi saksi Riki Rizal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberitahu tentang niat dari terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, mobil yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.00 WIB, bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.07 WIB, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Candrawati turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Ma'ruf, masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf, langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon, padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apabila tugas yang menutup pintu tersebut
bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Riki Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK yang akan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Ikhtiara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Korba Uban alias Damson dan saksi Farkan Salbilah pengawal motor terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH, bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.10 WIB, kemudian saksi Azan Romer turun lebih dahulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH menyuruh sopirnya saksi Prayogi Ikhtiara Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan saat itu terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung bergegas turun dari mobil. Saat terdakwa Freddy Sambo SH SIK turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tersebut, akan tetapi dicegah oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH, yang saat itu saksi Azan Romer melihat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Selanjutnya, sekira pukul 17.11 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Di saat yang bersamaan, saksi Riki Rizal Wibowo mengetahui kedatangan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun saksi Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu,
saksi Kuat Ma'ruf melihat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mendengar suara terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung turun ke lantai 1 menemui terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan berdiri di samping kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Lalu terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH mengatakan pada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 WIB, saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Joshua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal Wibowo tersebut menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, terdakwa Freddy Sambo SH SIK bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berada di samping kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dan posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Seharusnya terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH
semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan Freddy Sambo SH SIK MH, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SIK MH dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH SIK menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H2 33001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian terdakwa Freddy Sambo SH SIK berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H2 33001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia, sekira pukul 17.16 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Dan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH mengatakan kepada saksi Azan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu, saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Azan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya, terdakwa Freddy Sambo SH SIK
kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu, terdakwa Freddy Sambo SH-SIK masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Candrawati yang berada di kamar dan membawa saksi Putri Candrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri Candrawati menempel di dada terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH. Sesampainya di luar rumah, terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Candrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya, pada saat terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu tetap berada dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian, sekira pukul 17.17 WIB, saksi Putri Candrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian, meskipun saksi Putri Candrawati turut terlibat dalam penembakan yang merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Awalnya, saksi Putri Candrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, saksi Putri Candrawati sudah berganti baju model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu saksi Putri Candrawati dengan tenang dan acuh tak acuh cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Candrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Candrawati tersebut. Setelah itu, saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal liciknya, terdakwa Freddy Sambo SH-SIK sebagai seorang dengan kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi parahnya terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang, padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya. Mohon izin untuk dilanjutkan. Ini, Pak. Ini, Pak. Izin majelis, kami lanjut. Selanjutnya, Saudara Hendra Kurniawan SIK dan Saudara Beni Ali, Saksi Ridwan R. Soplanit dan Saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai datang di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang sedang berada di lokasi kejadian. Tidak berapa lama kemudian, sekitar pukul 19.40 WIB, terhadap jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan evakuasi, di mana saksi Ahmad Sahrul Ramadan, driver ambulan PT Bintang Medika, mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat
ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban Nofriansah Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulan jenis minibus merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor Pol B1069 TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulan langsung berangkat menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan Rumah RS Polri Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan tiba sekitar pukul 19.52 WIB. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22 WIB, sepulang terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali. Mereka kembali dari lantai 3 ruang pemeriksaan Provos menemui saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kurniawan, Beni Ali, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua korban Nofriansah Huta Barat. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara, lalu terdakwa diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara. Saya ulangi, terdakwa Ferdi Sambo juga menyampaikan keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saja. Terakhir, terdakwa Ferdi Sambo mengatakan baiknya untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 terdakwa Ferdi Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Candrawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo agar membuat laporan polisi nomor LP_B_1630_7 Romawi_2022 SPKT_ Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Candrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu saksi Putri Candrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Durian 3 nomor 46 yang dilakukan oleh pelapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri Candrawati. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan Henry Walkie-talkie memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri Candrawati. Kemudian saksi Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang, dan saksi Kuat Ma'ruf duduk di hadapan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Candrawati. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing bentuk dolar kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah.
Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan nilai setara dengan 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Candrawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf. Saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Putri Candrawati tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf mengakibatkan korban Nofriansah Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R/082-SK-H/7 Romawi 2022-IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau SPFM dan Dr. Asri M. Paralebda SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan hasil pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan 1. Label mayat tidak terdapat label pada mayat. 2. Tutup garis miring bungkus mayat. 1 buah kantong jenazah berbahan terpal berwarna biru. Pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan Korlantas Polri. 3. Perhiasan mayat, tidak terdapat perhiasan pada mayat. 4. Pakaian mayat. 1 helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih bermerek Zara untuk ukuran L tampak berlumuran darah. Pada bagian depan terdapat 3 buah lubang sebagai berikut. Pada dada sisi kanan berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm. Pada bagian bahu sisi kanan berukuran 0,7 cm kali 1 cm. Pada lengan atas kanan berukuran 0,7 cm kali 0,8 cm. 2. 1 helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker bermerek Uniqlo Jeans berukuran 33 dengan kondisi berumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang 1 buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam. 3. 1 helai celana dalam berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L. 5. Di samping mayat, benda di samping mayat 1 buah masker non medis berwarna hitam bermerek Sensi. Pada bagian depan terdapat 1 buah lubang berdiameter 0,51 meter. 6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan. 7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia dengan usia sekitar 27 tahun. Kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh 170 cm, zakar disunat. 8 identitas khusus. Pada lengan atas kanan sisi luar 10 cm, di bawah puncak bahu terdapat tai lalat
berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm kali 0,5 cm. 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 5 cm, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 0,5 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm, kumis dan jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang. 10. Mata kanan, kelopak mata tertutup, selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat berdiameter 3 mm, warna tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak pendarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran 6 mm kali 4 mm dikelilingi resapan darah. Mata kiri, kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter 5 mm, warna tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat. 11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung, mulut tertutup, lidah tidak terjulur, garis miring tergigit. 12. Gigi geligi berjumlah 32 buah dengan 8 buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah dengan gusi di sekitarnya dikelilingi resapan darah. 13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah. Dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa. 14. Luka-luka. 1. Pada kepala bagian sisi kiri 2 cm dari pertengahan belakang, 10 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, 150 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 meter dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas 2 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 2 mm, kiri atas 2 mm. 2. Pada kelopak bawah mata kanan 4 cm dari pertengahan depan, 1,5 cm di bawah sudut luar mata, 150 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 5 mm kali 3 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah 3 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 1 mm, kiri atas 2 mm. Luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas 6 cm kali 4 cm. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang 6 mm. 1,5 cm di bawah luka tersebut terdapat 2 buah luka lecet berbentuk garis sorong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang 1 cm dari 0,6 cm dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas 1,5 cm kali 1 cm. 3. Pada selaput kelopak bawah mata kanan terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran 6 mm kali 4 mm dikelilingi bercak pendarahan dan sekitarnya. 4. Pada cuping hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis pertengahan depan, 4,5 cm di bawah sudut bawah mata, 150 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang hidung dan sekat antara rongga hidung yang patah berkeping. Luka berukuran 1,5 cm kali 1 cm. Di sekitarnya terdapat 2 buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang 0,4 cm dan 0,5 cm. 5. Pada bibir bagian bawah sisi kiri 1 cm dari garis pertengahan depan, 150 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet sebagai berikut: kiri atas berukuran 12 mm, kiri bawah berukuran 2 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 8
mm. Pada leher sisi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan 6. Pada leher sisi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan 6 cm di bawah sudut bibir, 140 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping. Luka berukuran 2 cm kali 1,5 cm. Pada 7. Pada puncak bahu kanan 20 cm dari pertengahan depan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 8 cm kali 6 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri atas 6 mm, kiri bawah 5 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 2 mm. 8. Pada dada sisi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm di bawah puncak bahu, 130 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 15 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri atas 2 mm, kiri bawah 2 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 2 mm. 9. Pada lengan atas sisi luar 12 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran 1,3 cm kali 1 cm. 10. Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut: atas 5 mm, bawah 1 mm. 11. Pada pergelangan tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran 9 mm kali 7 mm dikelilingi memar berwarna keunguan. 12. Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran 1,2 cm kali 0,6 cm. 13. Terdapat di antara ruas jari tengah dengan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dengan teraba tulang jari patah berkeping, luka berukuran 0,8 cm kali 0,6 cm. 14. Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping, luka berukuran 1 cm kalau 0,6 cm. 15. Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran 0,8 cm kalau 0,3 cm. Urutan 15. Patah tulang, tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri dan ruas tengah jari manis dengan tangan kiri. Teraba adanya derik tulang pada ujung tulang pengumpil os radius kiri dan 16 lain-lain. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus. Didapat hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun sel mani. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek Biotech. Didapat hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaringan alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Onscoprobe. Didapat hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaringan nafza dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Richthofen. Didapat hasil negatif. Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3 mm.
Pada pipi kiri 6 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Pada pemeriksaan dalam ditemukan 1. Jaringan lemah di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 25 mm, otot-otot berwarna coklat pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada setinggi iga keempat, kiri setinggi sela iga keempat, tulang dada utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke-8 kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 760 mm dan gumpalan darah seberat 150 gram. Dalam rongga dada kiri tidak terisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru. 2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 1,5 cm kali 1 cm dikelilingi resapan darah seluas 4 cm kali 2 cm. 3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak berisi darah atau cairan. 4. Lidah berwarna coklat. Penampang berwarna coklat pucat. Tulang lidah rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat pucat. Perabaan kenyal. Penampang berwarna coklat pucat. Kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lendir berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah. Cabang batang tenggorokan kanan tampak robek. 5. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat berwarna ungu pucat. Perabaan kenyal. Lingkaran katup serami kanan 11 cm, kiri 7 cm, pembuluh nadi paru 6,5 cm. Batang nadi 5,5 cm, tebal otot bilik kanan 8 cm, bilik kiri 12 cm, pembuluh nadi jantung tidak teraba, menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan, dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata. 6. Paru kanan terdiri dari 3 baga berwarna ungu pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna ungu gelap. Pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa sobekan sebagai berikut. Pada baga atas sisi depan berukuran 2,5 cm kali 2 cm. Baga atas sisi dalam robekan berukuran 5 cm kali 4 cm. Baga bawah sisi belakang terdapat 2 robekan masing-masing berukuran 1,5 cm kali 1,5 cm dan 2,5 cm kali 2 cm. Setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paru kiri 2 baga berwarna ungu pucat, perabaan spons, penampang berwarna ungu kemerahan. Pada pemijatan keluar darah dan busa. 7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu. Gambaran limpa jelas pada pengikisan jaringan trikut. 8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin tapi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas. 9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat. 10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah. 11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat, usus 12 jari berisi lendir berwarna kelabu, usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan. 12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kuning penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulat sabit,
warna kuning penampang berlapis. 13. Ginjal kanan sampai lemak sangat tebal. Simpai ginjal mudah dilepas. Permukaan ginjal licin, berwarna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat. Gambaran ginjal jelas. Piala ginjal kosong. Saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri simpai lemak sangat tebal. Simpai ginjal mudah dilepas. Permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat. Gambaran ginjal jelas. Piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. 14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat. 15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas 25 cm kali 18 cm. Pada tulang tengkorak terdapat terdapat patahan sebagai berikut. A. Pada belakang sisi kiri bagian luar tanpa patahan berbentuk bulat berdiameter 10 cm dan pada bagian dalamnya tanpa patahan berbentuk menyerupai corong. B. Patahan poin A berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis. C. Pada tulang di antara kedua mata etmoi tampak patah berkeping. Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan poin A. Dengan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri. Otak besar baga kiri sisi belakang occipital. Tanpa adanya robekan berbentuk bulat yang berlanjut ke otak kecil baga kiri. Sebagian batang otak sisi kiri pertemuan saraf mata caisma optikum disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil baga kiri tanpa robek. Batang otak sisi kiri tanpa robek. Bilik otak isi darah. 16. Saluran luka. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak di antara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung. Luka pemeriksaan nomor 4. B. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 3. C. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otak, bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher menembus pada leher sisi kanan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 6. Luka pada D. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar. Luka pada pemeriksaan luar nomor 9. E. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga kedua dengan sebagian tepi bawah iga kedua kanan depan, paru kanan, iga ke dalam kanan belakang. F. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, sebagian tulang pengumpil sisi luar menembus pada pergelangan tangan sisi depan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 11. G. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14 dan 15 merupakan satu garis luka dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15. 17. Lain-lain. Pada kulit punggung sisi kanan teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan dan ditemukan satu buah anak peluru kondisi utuh berbahan logam berwarna kuning keemasan, dan selanjutnya anak peluru diserahkan kepada penyidik kepolisian resor Jakarta Selatan. Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis
tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang, bawah sisi kanan memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela, iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 WIB bertempat di ruang Pula Sarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Joshua sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060-SKA-7-8 Romawi /2022/PP-PDFI dan ditandatangani oleh penasehat yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto, SPSIN SH MSI DFM, Profesor Dr. Ahmad Yudianto, SPFMK SH MKes, Profesor Dr. Dedi Afandi, DFM SPFMK. Ketua yaitu Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SPFMK. Anggota yaitu Dr. Yudi, SPFMK, Dr. Rika Susanti, FPFMK, Dr. Sofiana, SPFM, Dr. Ida Bagus Putu Alif, SPFMK, DFM. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk, sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak di keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum diambil tindakan pengawetan embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya pada saudara penasihat hukum, ini dianggap selanjutnya tidak perlu dibacakan untuk dakwaan subsidiarnya dan dilanjutkan dakwaan kedua. Setuju?
Ya, Ya, lanjutkan langsung menuju pasal untuk Baik. subsidiar. Kami subsidiar lalu baca pasal sangkaan. Ya. Izin majelis. Untuk dakwaan subsidiar kepada terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tersebut kami sangkakan pasal subsidiarnya yaitu pasal perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kami lanjut dakwaan untuk sangkaan pasal 33. Dakwaan kedua. Pertama primer bahwa Ferdi Sambo SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Durian 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Joshua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo SIK Saudara MH. penuntut umum, kita berhenti dulu, dengarkan adzan dulu. Baik majelis. Sidang saya skor. Skor saya cabut, sidang dilanjutkan kembali.
Terima kasih majelis yang mulia. Saya mulai ulangi ya. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekira pukul 17 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Durian 3, Kelurahan Durian 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Huta Barat akibat penembakan tersebut, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK sekira pukul 17.22 WIB, di mana saksi Hendra Kurniawan SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dan meminta agar segera datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Durian 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, karena ada sesuatu peristiwa yang dibicarakan. Dilanjutkan saya majelis. Izin melanjutkan majelis. Berselang sekira pukul 19.15, saksi Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah terdakwa Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Durian 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan bertemu langsung dengan terdakwa Ferdi Sambo di karpot rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa Ferdi Sambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh terdakwa Ferdi Sambo, "Ada pelecehan terhadap mbakmu." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa Ferdi Sambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudiang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa terdakwa Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali selaku Karo Provos di Propampori yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan Susanto sebagai selaku Kabak Gakum RO Provos di Propampori. Selanjutnya, saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29, Duren 3, Jakarta Selatan, dan Putri Chandrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita
cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo di tempat kejadian perkara. Kemudian Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.30 WIB, datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, saksi Hendra Kurniawan menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan di kantor sekira pukul 20.05 WIB, saat itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh terdakwa Ferdi Sambo sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Benny Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos, di saat itulah bertemu Benny Ali dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Benny Ali menyatakan, "Saya dipanggil pimpinan." Kemudian dijawab terdakwa Ferdi Sambo, "Oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga." Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendampingi Benny Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya terdakwa Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan dan Benny Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan, Benny Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni, "Kamu nembak nggak, Mbo?" Dan terdakwa Ferdi Sambo menjawab, "Siap tidak, Jenderal. Kalau saya nembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak, bisa pecah itu kepalanya. Jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja." Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, sekira pukul 7.30, saksi Hendra Kurniawan ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh, karena ini menyangkut mbakmu, masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek." Lalu, sekira pukul 08.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH SIK MSI alias Acai, yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50, namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan. Pada saat saksi Agus Nurpatria tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan meminta Agus Nurpatria untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai dengan kalimat, "Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya," namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai menghubungi
Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan nomor 0812217827 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan. Lalu saksi Agus Nurpatria menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai, "Nih, ada di sebelah saya." Kemudian saksi Hendra Kurniawan berbicara dengan saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang, coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SHSIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, "Silahkan aja koordinasi dengan KDNA," maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama kembali menghubungi saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan sudah jelas dan dijawab oleh saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama bahwa anggota saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai akan menemui saksi Agus Nurpatria Adi Purnama guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi Irfan Widianto SHSIK yang merupakan anak buah saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai tiba di Komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar Komplek Perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekira 5 menit setelah mereka tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren 3 dan saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, maksudnya Kaden A Paminal, dan saksi Irfan Widianto meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, maksudnya Kaden A Pemindal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto adalah anggota Ari Cahaya Nugraha alias Acai dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren 3. Setelah itu, saksi Irfan Widianto melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 ada sebanyak 20 CCTV. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan yang sedang berada di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman Haripin, dan terdakwa Ferdi Sambo kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Acai laporan ke saya ada sekira 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria menyampaikan kepada Irfan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adi Purnama sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3, RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menanyakan diversi CCTV tersebut ada di mana, tetapi saksi Irfan Widianto menjawab tidak tahu. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit, SIK MH.
selaku Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplanit, saksi Agus Nurpatria menanyakan, ini rumah siapa? Dan saksi Irfan Widianto menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Ricky Nelson Soplanit, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria meminta kepada saksi Irfan Widianto agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Ricky Nelson Soplanit diambil, diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3, RT 5 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut. Dan saksi Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto berjalan lagi melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto keluar dari pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto berjalan menuju ke rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplanit, dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Ricky Nelson Soplanit bahwa saksi Irfan Widianto mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplanit. Selanjutnya saksi Ridwan Ricky Nelson Soplanit menanyakan perintah siapa. Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Kaden Paminal, dan saksi Ridwan Ricky Nelson Soplanit menyatakan, ya sudah, nanti saja. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto SHSK keluar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Cuk Puntrantro selaku Kospri Kadif Propam dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan Widianto mengiyakan, dan selanjutnya saksi Cuk Putranto menekankan agar saksi Irfan Widianto jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru. Kemudian sekira saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Chong Jiufung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto juga meminta agar saksi Jong Jiufung alias Hapung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB, saksi Jong Jifung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto di luar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto mengajak saksi Jong Jifung alias Hapung ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan Widianto. Setelah tiba di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto bertemu dengan security komplek perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Zapar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01. Namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone oleh saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu saksi Irfan Widianto melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Jiufung alias Hapung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV
digital video recorder closed circuit television merek Gilen Security model GFDS 87508M serial number 9770427711322 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Jong Ji-Fung alias Afung melakukan penggantian di versi TV, saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ridwan Rekinalson Soplangit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian di versi TV di rumahnya. Seperti sebelumnya, saksi Irfan Widianto sampaikan pada saksi Ridwan Rekinalson Soplangit. Dan saksi Ridwan Rekinalson Soplangit meminta saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Jong Ji-Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Rekinalson Soplangit untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Rekinalson Soplangit tersebut, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto kembali ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Rekinalson Soplangit. Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto menerima telepon dari Arianto yang merupakan seorang PHL di Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto SIK di rumah pribadi terdakwa Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya Irfan Widianto menyatakan karena proses penggantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang. Sekira 10 menit kemudian proses penggantian DVR CCTV di pos security Polri Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rekinalson Soplangit. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 7.30 ketika saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andes Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberitahukan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto atas permintaan terdakwa Ferdi Sambo mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Perumahan Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada saksi Cuk Putranto SIK di mana saksi Cuk Putranto melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B1617 KIH milik saksi Cuk Putranto. Dan saksi Cuk Putranto tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Cuk Putranto dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan
sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun, di CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 18.30, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menelpon saksi Arif Rahman Arifin dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, saksi Arif Rahman Arifin menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan saksi Arif Rahman Arifin juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 WIB, saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa kemudian saksi Cuk Putranto datang. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi Cuk Putranto sedang berada di dalam ruangan Divpropam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana Jenderal? Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap Jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja terdakwa Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV yang pada saat itu saksi Rifaizal Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto di mobil Toyota Innova nomor polisi B1617 Kia miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya terdakwa Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2002 di rumahnya, Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Ferdi Sambo menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB, saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, "Bek, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Enggak apa-apa nih." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Kemarin saya sudah dimarahi.
Saya takut dimarahi lagi. Selanjutnya saksi Cut Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo SIK untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Selanjutnya, setelah saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor polisi 1617 KIH milik saksi Cut Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo kembali ke kantor SPRI Kadipropam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikuni Wibowo menyiapkan 1 buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau kata sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga diversi tersebut hanya ada 1 diversi TV yang berisi data atau rekaman, yaitu diversi TV yang berada di Kapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk merah warna hitam. Setelah itu, saksi Baikuni Wibowo kembali ke Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Rekinal Sonsoplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baikuni Wibowo menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arifin, di mana pada saat itu yang juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat nggak?" Kemudian saksi Cuk Putranto bersama Arif Rahman Haripin, saksi Baikuni, dan saksi Ridwan Rekinal Sonsoplanit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan mereka melihat ternyata benar bahwa Nofriansah Joshua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Haripin sangat kaget dan tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, yang akhirnya saksi Arif Rahman Arifin keluar dari rumah saksi Ridwan Rekinal Sonsoplanit dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk, di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Lalu saksi Arif Rahman melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat
Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah terdakwa Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara Arif Rahman Arifin melalui telepon gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan menghadap terdakwa Ferdi Sambo. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Arif Rahman Arifin diajak oleh saksi Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja terdakwa Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan maksud dan kedatangan saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin. Namun dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan. Di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara terdakwa Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV pos security komplek perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan. Namun terdakwa Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara terdakwa Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu terdakwa Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplanit, Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop miliknya saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman tidak berani menatap terdakwa Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu terdakwa Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman dan Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, terdakwa Ferdi Sambo meminta kembali kepada Hendra Kurniawan dan Arif Rahman Arifin, berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Arif Rahman Arifin dan Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja terdakwa Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya saksi Arif Rahman Arifin pergi menemui saksi Cuk Putranto dan Baikuni di pantry di depan ruangan terdakwa Ferdi Sambo dan menyampaikan permintaan terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni Wibowo berkata, "Yakin bang?" Saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Perintah Kadif."
saksinya Karo Paminal. Saksi Baikuni Wibowo menyampaikan, "Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat." Keesokan harinya tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21.00 WIB, saksi Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni Wibowo meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum, dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum?" Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Sudah dilaksanakan." Dan kemudian keesokan harinya saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi, lalu memasukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya, paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, saksi Arif Rahman menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria Adipunama, Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, mengambil dan mengganti di versi TV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut serta mengambil dan mengganti di versi TV milik saksi Ridwan Rekinal Soplanit, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan terdakwa Ferdi Sambo kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya, yaitu menemui Richard Eliezer Puding Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh terdakwa Ferdi Sambo sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adipunama, dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, "Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan." Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menambahkan kata-katanya, "Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja." Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian dan bukan bertugas untuk atau mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Ferdi Sambo merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya
mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa terdakwa Ferdi Sambo, di mana keterangan antara terdakwa Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security komplek perumahan Polri Duren 3 terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut di mana saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah terdakwa Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Irfan Widianto, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria telah mengakibatkan sistem elektronik berupa satu buah DVR merek Gilen serial number 97704277132 dan satu buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. 1. Pada satu unit digital video recorder DVR merek Gilen Security model GFDS 87508M serial number 97704277132 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpanan berupa hard disk di dalam DVR tersebut, namun terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space dan tidak terdapat file apapun di dalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merek Gilen Security model GFDS tersebut terdapat log berupa abnormal shutdown pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. 2. Pada satu unit Microsoft Surface warna hitam nomor barcode 1.2.123JA ES 922926V nomor barcode 2 LT9323371944CN dan nomor barcode 3 M1004998035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah atau patahnya beberapa komponen menjadi 15 bagian dan komponen PCB mesin utama atau motherboard menjadi 3 bagian. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SH SIK masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mohon izin majelis, kami tutup seperti berkenan. Dan untuk dakwaan berikutnya Tidak kami bacakan dulu. Elemen unsur kami baca, tutup dengan pasal. Jadi dakwaan untuk ini pasal 3332 ini izinkan hanya untuk membaca elemen unsur dan Pasal. penutupnya. Ya. Diizinkan majelis. Penasihat hukum setuju ya? Ya, silakan. Oke, siap majelis. Atau kedua, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kami. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kami. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jakarta, 5 Oktober 2022 ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Rudi Irmawan SH MH. Demikian dakwaan kami majelis, dan untuk selanjutnya isoma majelis. Sudah ya? Sudah. Baik, demikianlah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi atau keberatan? Mau diserahkan penasihat hukum saudara? Yang mulia kami serahkan ke penasihat hukum. Ya, silakan. Baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang Mulia yang kami hormati dan saudara penuntut umum yang kami hormati.
izinkan kami yang mulia untuk langsung membacakan eksepsi dari tim penasehat hukum terdakwa. Sudah siap? Sudah siap yang mulia. Kita tunda dulu ya. Baik. Soma dulu. Kita skor. Nanti kita lanjutkan lagi jam 2:04. Kita tunda 1 jam ya. 1 jam. Kita Baik, skor ya untuk istirahat sholat dan makan siang. Baik, terima kasih. Nah, demikian sidang perkara atas nama Freddy Sambo diskors. Sidang akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.45. Sidang dinyatakan ditutup. Ya, saudara, sidang perdana kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini dijeda untuk istirahat, sholat dan makan, dan rencananya akan dilanjutkan kembali dengan pembacaan eksepsi di pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, demikianlah presisi update kali ini dan akan dilanjutkan dengan informasi lebih lanjut di Presisi Siang. Menjadi teman aktivitas Anda setiap hari. Kapanpun, dimanapun. Kita akan bersama. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter @Polri TV Radio. Transparansi, informasi, dan terpercaya. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa Ferdi Sambo, warga negara Indonesia, pemegang KTP nomor tidak kami sebutkan, dianggap dibacakan. Melalui kesempatan ini, setelah mendengar surat dakwaan yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2022, kami hendak mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan tersebut. Nota keberatan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Namun demikian, sebelum kami menguraikan lebih rinci, terlebih dahulu kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah berkenan mendengar dan memeriksa serta nantinya akan mempertimbangkan nota keberatan akuo secara sungguh-sungguh dalam menjatuhkan putusan selah. Nota keberatan ini kami ajukan juga dengan pertimbangan adanya hal-hal prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Intercontinental Covenant on Civil and Political Rights, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor
17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun, serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sebagaimana diketahui, kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran material, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim hanya dapat memutus dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam surat dakwaan atau tidak menyimpang dari hal-hal yang dikemukakan terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan, sebagaimana yang juga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 68K/KR/1973 tanggal 16 Desember 1976. Dengan demikian, jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Dilanjutkan Yang Mulia. Ya, silakan. Berikut adalah uraian-uraian nota keberatan. 1. Ringkasan eksekutif. Dalam kesempatan ini, nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menguraikan beberapa poin krusial atas keberatan kami terhadap kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. A. Kami kutip dari surat dakwaan.
Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf. B. Saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf dalam kurung sebagai sopir. C. Terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian sehingga terdakwa Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. D. Setelah itu saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo. E. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan. F. Lalu saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh dalam kurung cuek pergi meninggalkan rumah duren 3. G. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. H. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. H. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggota. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu, yaitu A. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu. B. Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu terdakwa Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati. C. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah dan seterusnya. D. Pada saat saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu menyerahkan senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. E. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak." E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Budihang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F.
Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Terhadap kekeliruan, kekaburan, dan ketidakcermatan dalam surat dakwaan tersebut, maka terdakwa mengajukan kesimpulan dan permohonan dalam nota keberatan ini. 2 Romawi, kronologi. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam kesempatan ini nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menjabarkan rangkaian kronologi peristiwa berdasarkan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap terdakwa Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya telah kami terima. Namun, sebelumnya agar Yang Mulia Majelis Hakim lebih mudah untuk memahami kronologi secara runtut, lengkap dan jelas, serta untuk mencegah terjadinya campur aduk peristiwa rekayasa dengan fakta sesungguhnya, maka kami akan membagi kronologi menjadi 3 fase peristiwa sebagai berikut. Fase pertama adalah ringkasan peristiwa, terdiri dari Rumah Magelang. A. Peristiwa tanggal 4 dan 7 Juli 2022. B. 4 Juli 2022, Nofriansah Yosua Huta Barat berusaha membopong Putri Candrawati yang sedang selonjoran di sofa namun ditolak. C. Susi mendengar ada tangisan sedih dari kamar Putri Candrawati dari tangga di depan pintu kaca. D. Susi melihat ada tangan yang membuka pintu kaca kamar Putri Candrawati saat mau meminta bantal yang akan dibawa untuk ke sekolah anaknya. E. 7 Juli 2022, Kuat Ma'ruf mendapati Nofriansah Yosua Huta Barat mengendap-endap turun dari lantai 2. F. Putri Candrawati ditemukan oleh Susi dalam keadaan terlentang di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya. Rumah Saguling, peristiwa tanggal 8 Juli 2022. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada Putri Candrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Candrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Riki Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budihang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Riki Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budihang Lumiu melihat Ferdi Sambo dalam kondisi emosi dan menangis. Putri Candrawati pada saat itu berada di dalam kamar dan tidak mendengar pembicaraan antara Ferdi Sambo dengan Riki Rizal Wibowo ataupun Richard Eliezer Budihang Lumiu. D. Ferdi Sambo bersiap menuju Depok untuk memenuhi undangan main badminton dari salah satu mantan petinggi Polri. Seluruh peralatan badminton telah disiapkan oleh ADC atau ajudan. Rumah Duren 3. A. Putri Candrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh sopir Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo mengklarifikasi kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat tentang kejadian di Magelang. D. Perintah Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Budihang Lumiu menembak Nofriansyah Yosua Huta Barat. E. Ferdi Sambo memerintahkan Prayogi untuk memanggil ambulans. F. Ferdi Sambo menjemput Putri Candrawati dari kamar dengan mendekap wajah Putri Candrawati agar tidak melihat peristiwa dan memerintahkan Riki Rizal Wibowo untuk mengantar ke rumah Saguling. Fase kedua, rekayasa atau skenario. A. Ferdi Sambo panik mengambil senjata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di pinggang Nofriansah Yosua Huta Barat. B. Ferdi Sambo menembak ke arah dinding rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak-menembak demi menyelamatkan Richard Eliezer Budihang Lumiu. C. Ferdi Sambo meminta ADC
Putri Chandrawati, dan saksi lainnya untuk menyebut seolah-olah peristiwa Magelang tanggal 7 Juli 2022 terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. D. Proses pengambilan CCTV di Pos Satpam. E. Ferdi Sambo menyampaikan cerita bohong atau skenario kepada penyidik dan rekan-rekan sejawat. Fase ketiga, penegakan hukum. A. Ferdi Sambo menyesal sangat emosional dan berkomitmen untuk kooperatif menjalankan seluruh proses hukum. B. Ferdi Sambo mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. C. Ferdi Sambo meminta Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. D. Ferdi Sambo, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. E. Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. F. Scientific based investigation antara lain lie detector, psikologi forensik, dan uji balistik. G. Rekonstruksi tempat kejadian perkara. H. Penahanan tersangka, pelimpahan berkas, dan seterusnya. Selanjutnya kami akan menguraikan kronologi peristiwa secara rinci sebagai berikut. 7. Pada hari Sabtu 2 Juli 2022, tepatnya pada saat setelah makan siang, saksi Putri Chandrawati bersama-sama dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan saksi Susi pergi ke Magelang untuk mengantarkan Trisanada Tia Sambo, anak ketiga dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, sekolah di SMA Taruna Nusantara dengan menggunakan kendaraan Lexus warna hitam dengan nomor polisi B1MAH dan menginap di rumah pribadi yang bertempat di Cempaka Residence Blok C3 Mertoyudan Magelang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Rumah Magelang. Pada dini hari tanggal Minggu 3 Juli 2022, terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan ADC Daden juga tiba di Rumah Magelang dan bertemu dengan Putri Chandrawati. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 4 angka 14.1 tanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Ricky Rizal Wibowo halaman 8 angka 33 huruf A tertanggal 7 Agustus 2022. 8. Dalam rangka mengantarkan Trisanada Tia Sambo sekolah di SMA Taruna Nusantara, terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Putri Chandrawati dan Susi berangkat pada pukul 12 WIB dengan menggunakan kendaraan Lexus warna hitam dengan nomor polisi B1MAH yang dikendarai oleh Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah selesai mengantar, terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan ADC Daden pergi ke Semarang dengan menggunakan kendaraan Alphard untuk menghadiri kegiatan HUT Bayangkara di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan saksi Putri Chandrawati bersama-sama dengan Nofriansah Yosua Huta Barat dan Susi kembali ke Rumah Magelang. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 5 angka 14.3 tertanggal 26 Agustus 2022. 9. Pada malam hari tanggal 4 Juli 2022 bertempat di lantai 1 Rumah Magelang, kondisi saksi Putri Chandrawati saat itu sedang sakit kepala dan tidak enak badan. Tiba-tiba Nofriansyah Yosua Huta Barat bermaksud membopong saksi Putri Chandrawati yang sedang selonjoran di sofa sambil menonton TV ke kamar di lantai 2. Namun niat dari Nofriansyah Yosua Huta Barat tersebut ditepis oleh saksi Putri Chandrawati. Melihat perbuatan dari Nofriansyah Yosua Huta Barat yang ingin membopong saksi Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf menegur Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Kamu siapa?"
Vide BAP Putri Chandrawati halaman 5 angka 14.3 tertanggal 26 Agustus 2022, BAP konfrontasi angka 5 huruf C tertanggal 31 Agustus 2022, dan BAP Kuat Ma'ruf halaman 11 angka 35 tertanggal 9 Agustus 2022. 10. Setelah ditegur oleh Kuat Ma'ruf, Nofriansah Yosua Huta Barat keluar untuk menghampiri Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan mengajaknya untuk kembali membopong saksi Putri Chandrawati. Niat tersebut kembali ditolak oleh saksi Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf kembali menegur dengan mengatakan, "Nggak ada yang angkat-angkat Ibu." Nofriansah Yosua Huta Barat pun terlihat kesal dan keluar dari rumah Magelang. Vide BAP tambahan Kuat Ma'ruf halaman 5 angka 13 tertanggal 8 Agustus 2022. 11. Keesokan harinya pada hari Selasa 5 Juli 2022 sekitar pukul 18 WIB bertempat di Mall Ambarukmo Plaza, saksi Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Nofriansyah Yosua Huta Barat dan Susi bertemu dengan Riki Rizal Wibowo beserta Tribrata Putra Sambo yang sebelumnya berangkat dari Jakarta untuk mengantarkan Tribrata Putra Sambo kembali sekolah di SMA Taruna Nusantara. Rombongan tersebut pulang ke rumah Magelang pada pukul 23.00 WIB dan sesaat kemudian terdakwa Ferdi Sambo tiba di rumah Magelang bersama dengan ADC Daden. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 angka 14.5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Rizal Wibowo halaman 9 angka 33 huruf E tertanggal 7 Agustus 2022. 12. Sekitar pukul 20 WIB hari Rabu 6 Juli 2022, saksi Putri Chandrawati bersama dengan terdakwa Ferdi Sambo mengantarkan Tribrata Putra Sambo beserta temannya untuk kembali bersekolah di SMA Taruna Nusantara dengan menggunakan kendaraan Lexus nomor polisi B1 MAH yang dikendarai oleh Riki Rizal Wibowo. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 angka 14.5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Rizal Wibowo halaman 9 angka 33 huruf E tertanggal 7 Agustus 2022. 13. Sesaat setelah berganti hari, terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-22 bersama-sama dengan Riki Rizal Wibowo, Nofriansah Yosua Huta Barat, ADC Daden, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kuat Ma'ruf, Susi, dan salah satu teman dari terdakwa Ferdi Sambo dalam kurung Hadi. Acara perayaan hari ulang tahun pernikahan tersebut berlangsung hingga subuh dan dikarenakan terdakwa Ferdi Sambo harus kembali ke Jakarta pada pukul 5.00 WIB, terdakwa Ferdi Sambo didampingi ADC Daden pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air. Jadwal kepulangan terdakwa Ferdi Sambo ke Jakarta sesuai dengan jadwal penerbangan yang sebelumnya telah dipesankan tiket oleh Ludun selaku protokol Divpropam. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 angka 14.5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Rizal Wibowo halaman 9 angka 33 huruf E tertanggal 7 Agustus 2022. 14. Pada sore hari tanggal 7 Juli 2022, Riki Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengantarkan beberapa barang dan makanan ke asrama SMA Taruna Nusantara yang berangkat dari rumah Magelang sekitar pukul 17.30 dengan menggunakan kendaraan Lexus RX 300 warna hitam dengan nomor polisi L1973ZX. Sehingga yang berada di rumah Magelang sekitar pukul 17.30 hanyalah Nofriansah Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, asisten rumah tangga Susi, dan Kuat Ma'ruf.
Vide BAP Kuat Ma'ruf halaman 9 angka 26 tertanggal 9 Agustus 2022 dan BAP Riki Rizal Wibowo halaman 21 angka 103 tertanggal 7 Agustus 2022. 15. Sekitar pukul 18 tepatnya setelah Riki Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budihang Lumiu berangkat ke SMA Taruna Nusantara, saksi Putri Chandrawati yang sedang tidur di kamarnya terbangun mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka. Dalam kurung, pintu kaca merupakan pintu yang memberi sekat antara tangga paling atas dengan lantai 2 dan mendapati Nofriansah Yosua Huta Barat telah berada di kamar. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Bahwa dikarenakan keadaan saksi Putri Chandrawati yang sedang sakit kepala dan tidak enak badan, serta kedua tangannya dipegang oleh Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Putri Chandrawati secara tidak berdaya hanya dapat menangis ketakutan dan dengan tenaga lemah berusaha memberontak. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 tertanggal 26 Agustus 2022. 16. Bahwa tiba-tiba terdengar seorang yang hendak naik ke lantai 2 rumah Magelang, Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan memakaikan pakaian saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya dilepas secara paksa oleh Nofriansah Yosua Huta Barat sambil berkata, "Tolong Bu, tolong Bu." Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat menutup pintu kayu berwarna putih dan memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri agar dapat menghalangi orang yang akan naik ke lantai 2 rumah Magelang. Namun saksi Putri Chandrawati menolaknya dengan cara berusaha menahan badannya. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam, "Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo dan anak-anak kamu." Dikarenakan saksi Putri Chandrawati sudah tidak berdaya dan tidak mampu untuk berdiri, Nofriansah Yosua Huta Barat kembali membanting saksi Putri Chandrawati ke kasur dan selanjutnya memaksa kembali untuk berdiri dengan posisi berdiri di depannya dan memaksa untuk keluar dari kamar. Saksi Putri Chandrawati kemudian dengan sengaja menyenggol keranjang tumpukan pakaian yang terbuat dari plastik yang tidak memantulkan suara yang keras dan menendang-nendangkan kakinya ke pintu kasa dengan harapan ada seorang yang dapat mendengarnya. Namun sayangnya tidak ada orang yang dapat menghampiri sumber suara tersebut. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 tertanggal 26 Agustus 2022. 17. Kuat Ma'ruf yang pada saat itu sedang merokok di teras depan jendela rumah. Lalu Kuat Ma'ruf tidak sengaja melihat Nofriansah Yosua Huta Barat turun mengendap-endap. Menurut Kuat Ma'ruf hal ini tidak wajar mengingat ADC atau ajudan tidak diperkenankan naik ke ruangan atas atau lantai 2 secara sembarangan atau tanpa permisi. Selain itu, gelagat Nofriansah Yosua Huta Barat menuruni tangga tampak tak biasa dan teramat mencurigakan. Lalu karena kecurigaan Kuat Ma'ruf tersebut, Kuat Ma'ruf hendak menghampiri Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun Nofriansah Yosua Huta Barat lari seolah-olah menghindar dari Kuat Ma'ruf. Oleh karena itu, Kuat Ma'ruf sambil mengejar Nofriansah Yosua Huta Barat menyuruh Susi untuk memeriksa saksi Putri Chandrawati di kamarnya. Kemudian Susi mendapati saksi Putri Chandrawati yang sudah dalam keadaan terlentang di depan kamar mandi dengan tidak berdaya dan hampir pingsan. Setelah itu Kuat Ma'ruf berjaga-jaga di depan tangga lantai 1 untuk mencegah jika Nofriansah Yosua Huta Barat kembali naik secara tiba-tiba ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2.
Vide BAP Kuat Ma'ruf halaman 10 angka 29 tertanggal 9 Agustus 2022 dan BAP Konfrontasi halaman 9 angka 6 huruf E tertanggal 31 Agustus 2022. 18. Sekitar pukul 19.30 WIB, Richard Eliezer Budihang Lumiu dan Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang karena sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Putri Chandrawati untuk cepat kembali ke rumah Magelang. Setiba di rumah Magelang, Richard Eliezer Budihang Lumiu dan Richard Rizal Wibowo mendapati saksi Putri Chandrawati sedang menangis di kamarnya dan menanyakan apa yang terjadi. Namun saksi Putri Chandrawati tidak memberikan penjelasan apapun. Saksi Putri Chandrawati kemudian meminta Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Kuat Ma'ruf dan menenangkannya agar tidak terjadi keributan antara Kuat Ma'ruf dan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kuat Ma'ruf menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati, "Ibu harus lapor Bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu." Saksi Putri Chandrawati lalu meminta Ricky Rizal Wibowo agar memanggil Nofriansyah Yosua Huta Barat. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 7 paragraf 5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Kuat Ma'ruf halaman 10 angka 29 tertanggal 9 Agustus 2022. 19. Ricky Rizal Wibowo lalu turun ke lantai 1 rumah Magelang dan memanggil Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil bertanya, "Ada apa, Yos?" Dan dijawab oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu Bang, kenapa Kuat marah sama saya." Selanjutnya Ricky Rizal Wibowo membawa Nofriansyah Yosua Huta Barat ke kamar saksi Putri Chandrawati dan menunggu di dekat pintu kasa agar tidak terjadi keributan. Saksi Putri Chandrawati mengatakan kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Kemudian Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar kamar sambil menangis dan turun bersama Ricky Rizal Wibowo. Vide BAP lanjutan Ricky Rizal Wibowo halaman 1 angka 123 tertanggal 8 Agustus 2022. 20. Sekitar tengah malam pergantian hari dari tanggal 7 Juli 2022 menuju tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Chandrawati kemudian secara berbisik-bisik menelpon terdakwa Ferdi Sambo sambil menangis dan ketakutan sekaligus menyampaikan bahwa dirinya ingin segera kembali ke Jakarta karena Nofriansyah Yosua Huta Barat berlaku kurang ajar terhadap dirinya. Meskipun terdakwa Ferdi Sambo mendesak saksi Putri Chandrawati menceritakan apa yang terjadi, saksi Putri Chandrawati menyampaikan sebaiknya besok saja setelah tiba di Jakarta untuk menjelaskannya. Saksi Putri Chandrawati khawatir akan keselamatan dirinya dan tak ingin ada kejadian buruk lain terjadi kepada anggota keluarga yang lain. Saksi Putri Chandrawati juga meminta agar terdakwa Ferdi Sambo tidak usah kembali ke Magelang, sebab terdakwa Ferdi Sambo sempat mengutarakan niatnya untuk segera kembali ke Magelang. Saksi Putri Chandrawati juga meminta agar tidak menghubungi ADC atau ajudan karena khawatir akan terjadi keributan. Mengingat saksi Putri Chandrawati sebelumnya diancam oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk tidak menceritakan apa yang terjadi, ditambah postur tubuh Nofriansyah Yosua Huta Barat yang lebih besar dibanding ADC atau ajudan lainnya, maka saksi Putri Chandrawati sangat khawatir akan keselamatan semua orang selain dirinya. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 7 paragraf 8 tertanggal 26 Agustus 2022. Kami lanjutkan majelis. Saksi Putri Chandrawati sebagai seorang ibu dan perempuan, apa yang dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat menjadi pukulan sangat berat tersendiri baginya. Sulit baginya untuk menceritakan hal ini bagi siapapun, karena akan dilihat sebagai aib oleh yang mendengar. Selain itu, jika dirinya melaporkan hal ini ke kepolisian setempat,
kejadian tersebut akan diketahui oleh semakin banyak orang. Saksi Putri Chandrawati khawatir suaminya yaitu terdakwa Ferdi Sambo akan terdampak jikalau ada banyak orang yang mengetahui kejadian yang dialaminya dan menjadi bahan celaan kepadanya dan keluarganya. Saksi Putri Chandrawati di saat bersamaan mengalami kekacauan perasaan. Beban pikiran bertumpuk-tumpuk tak menentu sekaligus syok sebab saksi Putri Chandrawati tidak pernah menyangka bahwa Nofriansyah Yosua Huta Barat yang selama ini sudah dianggap seperti anak dan menjadi bagian dari keluarga ternyata tega untuk berbuat demikian terhadap dirinya. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 7 paragraf 8 tertanggal 26 Agustus 2022. Nomor 22, terdakwa Ferdi Sambo yang sudah berada di Jakarta tiba di rumah pribadi yang bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 untuk selanjutnya disebut sebagai Rumah Saguling pada pukul 15.28 WIB untuk swab antigen dan menyelesaikan pekerjaan di ruang kerja Rumah Saguling. Sekitar pukul 15.40 WIB, saksi Putri Chandrawati bersama-sama dengan Nofriansyah Yosua Huta Barat, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Susi tiba di Rumah Saguling. Ketika menurunkan barang-barang dari mobil, Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf juga mengamankan senjata api berlaras panjang. Steger AUG milik Nofriansyah Yosua Huta Barat di lantai 3 Rumah Saguling. Vide BAP konfrontasi halaman 3 angka 5 poin A tertanggal 18 Agustus 2022. 23. Setelah diceritakan tentang kekerasan seksual yang terjadi di rumah Magelang oleh saksi Putri Chandrawati, terdakwa Ferdi Sambo sambil menangis dan tertekan merasa bahwa martabat dan harga dirinya telah direndahkan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian pada pukul 16.24 WIB, terdakwa Ferdi Sambo memanggil Riki Rizal Wibowo ke lantai 3 Rumah Saguling untuk mengkonfirmasi dan menanyakan perihal kejadian yang terjadi di rumah Magelang. Riki Rizal Wibowo yang hanya mengetahui adanya keributan antara Kuat Ma'ruf dan Nofriansyah Huta Barat telah diberitahu oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa kejadian yang sebenarnya telah terjadi adalah saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 14 angka 52 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP konfrontasi halaman 5 angka 7 huruf A tertanggal 18 Agustus 2022. 24. Kemudian Riki Rizal Wibowo diminta oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk membackup dan mengamankan terdakwa Ferdi Sambo apabila terjadi perlawanan yang dilakukan Nofriansyah Yosua Huta Barat ketika terdakwa Ferdi Sambo mengkonfirmasi peristiwa pelecehan yang dilakukan terhadap saksi Putri Chandrawati kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun Riki Rizal Wibowo menyatakan bahwa dirinya tidak bersedia dan terdakwa Ferdi Sambo meminta Riki Rizal Wibowo untuk memanggil Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Vide BAP konfrontasi halaman 5 angka 7 huruf B tertanggal 18 Agustus 2022 dan BAP lanjutan Riki Rizal halaman 6 angka 131 tertanggal 8 Agustus 2022. 25. Mohon izin, saudara penasihat hukum, tanpa mengurangi hak saudara untuk melakukan pembacaan eksepsi, tetapi yang saudara bacakan sudah masuk materi pokok perkara. Bisa langsung masuk ke pengulangan aja ini yang tadi saya perhatikan, bisa langsung materi eksepsinya, karena kalau mengulang begini terus, waktunya terbuang. Yang mulia, mohon kami sampaikan bahwa kami membacakan fakta karena kan dari dakwaan jaksa penuntut umum apa yang disampaikan tidak merunut kejadian yang sebenarnya. Mungkin
untuk mempersingkat waktu, kami tetap mohon izin Yang Mulia untuk tetap membacakan, tetapi kami akan mempersingkat atau dianggap dibacakan apabila yang kami sampaikan itu sudah dibacakan sebelumnya, sehingga nanti dalam persidangan pokok perkara itu kita sama-sama bisa menggali fakta hukum yang sebenarnya Yang Mulia. Jadi uraian-uraian yang kita sampaikan itu ada yang hilang dari dakwaan jaksa penuntut umum. Demikian Yang Mulia. Mohon agar kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau fakta-fakta yang dihilangkan oleh jaksa penuntut umum, agar proses peradilan ini bisa fair, adil, dan transparan. Itu aja yang kami mohonkan Yang Mulia. Kami tidak akan menyampaikan pokok perkara secara keseluruhan. Demikian. Ya. Lanjutkan ya. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan kembali. Poin 26, bahwa pukul 17.06 WIB, saksi Putri Chandrawati meminta Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Chandrawati untuk melakukan isolasi mandiri di Kompleks Duren 3, sembari menunggu hasil swab sebelumnya. Kegiatan swab PCR dan isolasi merupakan kegiatan rutin dan juga protokol yang dilakukan keluarga terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati selama pandemi. Saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui dan tidak pernah meminta Nofriansah Yosua Huta Barat untuk ikut ke rumah Duren 3. Sebelum pergi isolasi, saksi Putri Chandrawati menyampaikan ke terdakwa Ferdi Sambo agar menepati janji untuk bermain badminton sesuai jadwal rutin yang biasanya dengan salah satu petinggi dan mantan petinggi Mabes Polri, serta menyampaikan terkait konfirmasi perbuatan Nofriansah Yosua Huta Barat nanti saja setelah terdakwa Ferdi Sambo kembali dari kegiatan badmintonnya. Vide BAP Riki Rizal halaman 10 angka 33 huruf G tertanggal 7 Agustus 2022 dan BAP Putri Chandrawati halaman 16 angka 60 tertanggal 26 Agustus. 27, setelah saksi Putri Chandrawati berangkat isolasi ke Duren 3, terdakwa Ferdi Sambo kemudian bersiap-siap berangkat badminton ke Depok. Beberapa saat kemudian dengan ditemani oleh Prayogi Azan Romer dan petugas motor Patwal Farhan, dirinya berangkat menuju lokasi badminton di Depok. Namun ketika melewati rumah Duren 3, terdakwa Ferdi Sambo yang masih terguncang dan tidak tenang, keadaan marah dan stres bersamaan akan kejadian yang dialami istrinya kemudian mendadak meminta supir untuk memundurkan kendaraan yang sudah terlanjur melewati rumah Duren 3. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan terburu-buru turun dari mobil hingga menjatuhkan pistol miliknya jenis Wilson Combat kaliber 45. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo segera menuju ke dalam rumah Duren 3. Vide BAP Azan Romer halaman 2 angka 70 tertanggal 16 Agustus 2022 dan BAP tambahan Ferdi Sambo halaman 3 paragraf 4 tertanggal 8 September 2022. Sesampainya di Duren 3 pada pukul 17.10, terdakwa Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf untuk turun dari lantai 2 dan berkumpul di dekat meja makan. Lalu terdakwa Ferdi Sambo menyuruh Kuat Ma'ruf untuk memanggil Riki Rizal dan Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di luar rumah untuk menghadap terdakwa Ferdi Sambo yang berada di dekat meja makan. Sesaat setelah menghadap, Nofriansah Huta Barat ditanyakan oleh terdakwa Ferdi Sambo, kamu kenapa tega kurang ajar ke ibu? Yang dijawab, kurang ajar apa komandan? Ternyata Ferdi Sambo kembali menjawab, kamu kurang ajar sama ibu. Nofriansah Yosua Huta Barat dengan nada menantang kembali menjawab, ada apa komandan?
Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar Cat, vide BAP lanjutan Ricky Rizal halaman 6-7 angka 131 tertanggal 8 Agustus 2022, BAP tambahan Ferdi Sambo halaman 3 paragraf 5 tertanggal 8 September 2022 dan BAP tambahan Kuat Ma'ruf halaman 8 angka 7 tertanggal 8 September 2022. Mendengar perkataan itu, Richard Eliezer kemudian melesatkan tembakan beberapa kali ke arah Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata Glock 17 berwarna hitam. Melihat Nofriansah Yosua yang jatuh tertelungkup di samping tangga depan gudang, terdakwa Ferdi Sambo yang kaget dan panik melihat penembakan yang dilakukan Richard Eliezer tersebut. Kemudian secara spontan mengambil senjata jenis HS yang berada di belakang punggung Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu kemudian melesatkan beberapa tembakan ke dinding. Setelah itu dirinya meletakkan kembali senjata HS tersebut di samping tubuh Nofriansah Yosua Huta Barat. Di saat yang bersamaan, terdakwa Ferdi Sambo yang juga meminta untuk dipanggilkan ambulans berharap Nofriansah Yosua Huta Barat dapat segera mendapatkan pertolongan pertama. Aksi spontan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan ke dinding karena terdakwa Ferdi Sambo berpikir untuk melindungi dan menyelamatkan Richard Eliezer dari tuduhan pembunuhan. Terdakwa Ferdi Sambo yang sedang kalut merasa bahwa dengan membuat cerita seolah-olah Izin yang mulia, ini masih tetap pada materi. Biarkan aja dulu. Oke. Sampai nanti. Oke, Lanjutkan. Ini langsung itu. Lanjutkan. Aksi spontan Ferdi Sambo melakukan penembakan ke dinding karena terdakwa Ferdi Sambo berpikir untuk melindungi dan menyelamatkan Richard dari tuduhan pembunuhan. Terdakwa Ferdi Sambo yang sedang kalut merasa bahwa dengan membuat cerita seolah-olah terjadi tembak-menembak, maka nantinya Richard Eliezer bisa lolos dari proses hukum. Vide BAP konfrontasi halaman 15 angka 23 huruf A tertanggal 18 Agustus 2022. 30 dalam rangka pemeriksaan oleh Biro Provos tepatnya pada pukul 22.20 WIB tanggal 8 Juli 2022 bertempat di ruang pemeriksaan Biro Provos lantai 3. Terdakwa Ferdi Sambo berbicara dengan Richard Eliezer dan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf untuk menjelaskan skenario yang harus disampaikan kepada penyidik sebagai rangkaian cerita demi menyelamatkan Richard Eliezer. Terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi tersebut untuk menyampaikan kronologis kejadian, yaitu bahwa sewaktu di rumah Duren 3, saksi Putri Chandrawati berteriak minta tolong karena telah, ini untuk selanjutnya mungkin dibacakan ya. Iya, sama. Vide BAP Ferdi Sambo halaman 12 angka 51 tertanggal 11 Agustus 2022. Cerita ini pula yang kemudian disampaikannya kepada semua orang termasuk kepada pemimpin tertingginya untuk semakin meyakinkan dirinya untuk memerintahkan kepada beberapa orang untuk menghancurkan CCTV yang ada. Namun kebenaran akan selalu muncul tepat pada waktunya. Cerita tembak-menembak yang disusunnya ini kemudian runtuh dan diakui oleh terdakwa Ferdi Sambo ke hadapan tim sus dan Komnas HAM di kemudian hari karena jiwanya dihantui oleh rasa bersalah, tak menceritakan kejadian secara apa adanya. Terdakwa Ferdi Sambo belum bisa menerima perlakuan Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap istrinya. Terdakwa Ferdi Sambo memperlakukan Nofriansah Yosua Huta Barat dan keluarganya dengan baik, sama seperti ADC lainnya. Namun balasan yang diterima sebaliknya, harkat dan martabatnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga seperti tercerabut atas kejadian yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada istrinya. Terlebih lagi, hal itu dilakukan oleh ajudan yang dipercaya dan dipilihnya sendiri. Nasib telah menjadi bubur, situasi menjadi kacau balau, citra institusi tempatnya menjadi mengabdi tak kurang dari sekian 28 tahun menjadi tercoreng. Banyak orang yang tak bersalah
turut menjadi korban dari cerita yang dibuatnya. Terdakwa Ferdi Sambo menyadari dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum saat ini. Kepada tim sus bentukan Bapak Kapolri dan juga kepada Komnas HAM, termasuk penyidik, dirinya sudah menceritakan kejadian yang dialaminya. Terdakwa Ferdi Sambo juga telah meminta kepada seluruh saksi untuk berkata apa adanya dan sejujur-jujurnya. Namun terdakwa Ferdi Sambo masih menyayangkan mengapa Richard Eliezer tidak menyampaikan keterangan yang sejujurnya, meskipun sangat memahami Richard Eliezer yang mungkin sangat khawatir kehilangan pekerjaannya dan juga beban berat karena kejadian penembakan tersebut. Selanjutnya 3 Romawi ringkasan dan ruang lingkup dakwaan ini dianggap dibacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian kelima, ketentuan perumusan dakwaan yang akan dibacakan oleh rekan. Izin yang mulia, kami bacakan langsung ke halaman 26. Ketentuan perumusan dakwaan, menyusun surat dakwaan harus dilakukan secara serius dan hati-hati. Surat dakwaan yang menyimpang dari hasil penyidikan dan atau yang tidak memenuhi syarat material merupakan dakwaan yang harus dinyatakan batal demi hukum menurut pasal 143 KUHP. 35. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum harus berpedoman pada aturan-aturan, hasil penyidikan, jurisprudensi Mahkamah Agung bahkan doktrin hukum, bukan semata-mata pada asumsi dan karangan bebas. 36. Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa. 37. Selain itu, sesuai dengan pasal 143 KUHP, dakwaan juga harus memenuhi syarat baik formil maupun material. Pasal 143 ayat 2 merupakan ketentuan syarat material dari sebuah dakwaan. Sesuai dengan pasal 143 ayat 3, maka tidak dipenuhinya syarat material mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Ketentuan pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 menyatakan sebagai berikut, saya tidak bacakan lagi yang mulia. 38. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 tersebut, agar syarat material terpenuhi, maka ada 2 unsur yang tidak boleh dilalaikan, yaitu uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 39. Surat dakwaan seperti apa yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut, berikut uraian singkatnya. Surat dakwaan yang tidak terang. Seperti yang telah dijelaskan, syarat material surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalau tidak, akan terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan mengakibatkan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana. Setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan terdakwa dianggap batal demi hukum. Hal ini dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI nomor 74K/KR/1973 tanggal 10 Desember 1973. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada dakwaan, namun jika surat dakwaan tersebut bersifat membingungkan karena baik susunan maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan satu dengan yang lain, maka surat dakwaan tersebut juga batal demi hukum. Hal ini dikuatkan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 600K/PIT/1982 tanggal 9 November 1983. Surat dakwaan yang mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain, pertentangan isi dakwaan menimbulkan keraguan bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Perumusan yang tidak jelas antara misalnya turut melakukan dan turut membantu dapat menimbulkan kerugian bagi terdakwa. Pendapat tersebut juga sejalan dengan surat edaran Jaksa Agung RI nomor SE 004-J.A-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B.607-E-11-1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang menjelaskan perumusan cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut.
Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti. Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah surat dakwaan itu memuat semua unsur elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Ketentuan pasal 143 KUHP tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan-putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan jurisprudensi 234K, jurisprudensi 292, jurisprudensi nomor 33K. Kami tidak bacakan secara lengkap, kami anggap dibacakan yang Romawi 5, jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan splitsing atas satu perkara tindak pidana. Pemisahan penuntutan perkara splitsing dalam perkara akuo tidak tepat dan jelas bertentangan dengan hak asasi terdakwa. Dalam dakwaannya pada halaman 1 sampai 2 dan halaman 21 jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan yang mulia. 42. Jika kita lihat dengan seksama, surat dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan ke-1 primer dan subsidiar yang dilakukan secara bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf. Dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum secara tegas telah menyatakan bahwa penuntutan yang dilakukan kepada terdakwa dan saksi-saksi tersebut dilakukan secara terpisah. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk menentukan penggabungan dan pemisahan berkas perkara dan penuntutan dalam satu tindak pidana adalah kewenangan dari jaksa penuntut umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 141 dan pasal 142 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, kami anggap dibacakan. Jika dilihat secara seksama, pasal 141 dan pasal 142 KUHP ini berasal dari HIR dengan mengubah kata-kata Voorzitter van de Landrat menjadi jaksa penuntut umum. Pasal 141 KUHP berasal dari pasal 250 ayat 14 HIR. Penjelasan pasal 141 KUHP huruf B berasal dari pasal 250 ayat 15 HIR, sedangkan pasal 142 KUHP berasal dari pasal 250 ayat 16 HIR. Oleh karena itu, literatur dari para ahli yang berpendapat mengenai ketentuan HIR tersebut masih relevan untuk dijadikan acuan mengenai penerapan penggabungan dan splitsing sebagaimana diatur dalam pasal 141 dan 142 KUHP. Terkait dengan penerapan splitsing, terdapat beberapa pendapat ahli dan teori yang dapat dijadikan acuan. Di antaranya Wiryono Projodikoro berpendapat sebagai berikut, ayat 16 dari pasal 250 HIR menentukan bahwa apabila ada satu berkas perkara pidana yang mengenai pelbagai perbuatan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan mengumpulkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka hakim harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara splitsing. Sedangkan Tresna sebagaimana dikutip oleh R. Susilo dalam bukunya Hukum Acara Pidana berpendapat sebagai berikut. Pasal 250 ayat 15 HIR, perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud dalam nomor 1, 2, 3 itu untuk dapat dianggap bersangkut paut harus merupakan beberapa perbuatan terlarang. Suatu perbuatan terlarang saja meskipun dilakukan oleh beberapa orang selalu harus dipandang merupakan satu perkara saja yang tidak dapat dipecah-pecah. Misalnya perkara pencurian dan penadahan barang curian itu harus dianggap suatu perbuatan terlarang dan oleh karenanya harus dimuat dalam satu perwizing saja. Selain itu sebenarnya dalam pasal 140